Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 19 April 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadikan Yesus sebagai juru selamat pribadi kami dan menerapkan hidupnya dalam hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari buku Maranatha oleh Ellen G. White tanggal 19 April 2026 dengan judul Lihatlah Anak Domba Allah. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 1 ayat 29 yang berbunyi, Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes secara alami memiliki kelemahan dan kekurangan yang umumnya dimiliki manusia, tetapi sentuhan kasih ilahi telah mengubahnya. Ketika setelah pelayanan Kristus dimulai, murid-murid Yohanes datang kepadanya dengan keluhan bahwa semua orang mengikuti guru yang baru. Yohanes menunjukkan betapa jelas ia memahami hubungannya dengan Mesias dan betapa gembira ia menyambut Dia yang telah dipersiapkan jalannya olehnya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 27 sampai 30. Dengan iman memandang kepada penebus, Yohanes telah naik ke puncak penyangkalan diri. Ia tidak berusaha menarik orang kepada dirinya, melainkan mengangkat pikiran mereka lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, sampai mereka beristirahat pada Anak Domba Allah. Ia sendiri hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Kini dengan sukacita ia menerima keheningan dan ketidakberartian, agar mata semua orang tertuju kepada terang kehidupan. Mereka yang setia pada panggilan mereka sebagai utusan Allah tidak akan mencari kehormatan bagi diri mereka sendiri. Kasih kepada diri akan ditelan oleh kasih kepada Kristus. Mereka akan menyadari bahwa pekerjaan mereka adalah memberitakan, seperti Yohanes Pembaptis. Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Mereka akan meninggikan Yesus dan bersama Dia umat manusia akan ditinggikan. Jiwa sang nabi yang dikosongkan dari diri dipenuhi dengan terang ilahi. Ia bersaksi tentang kemuliaan juru selamat. Dalam kemuliaan Kristus ini, semua pengikutnya harus turut ambil bagian. Kita hanya dapat menerima terang sorga sejauh kita rela dikosongkan dari diri. Kita hanya dapat mengenali karakter Allah dan menerima Kristus melalui iman, sejauh kita bersedia menawan setiap pikiran untuk taat kepada Kristus. Kepada semua yang melakukan hal ini, Roh Kudus diberikan tanpa batas. Dalam Kristus, berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu dapat dipenuhi di dalam Dia. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Mengapa Yesus dilambangkan dengan anak domba? Advent Review and Sabbath Herald tanggal 19 Maret tahun 1857, halaman 156 paragraf 10 berkata, seekor domba adalah simbol pilihan untuk tidak bersalah dan kelemah lembutan, dan apapun yang dilambangkannya harus memiliki kualitas-kualitas ini. Jadi, domba lambang dari tidak bersalah dan kelemah lembutan.
Apapun yang dilambangkan dengan domba seharusnya murni dan lemah lembut. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam 1888 material halaman 215 paragraf 2. Akan terjadi perpaduan yang indah antara kemurnian, keagungan, dan kemuliaan yang merupakan hikmat dari atas, dan kelemah lembutan serta kerendahan hati Yesus Kristus. Seekor domba yang tidak bersalah dipilih sebagai lambang Kristus. Inilah dasarnya Yesus disebut anak domba Allah, sebab Yesus tidak bersalah, murni, dan lemah lembut. Kemudian Roh Nubuat juga berkata dalam The Acts of the Apostles, halaman 589 paragraf 2. Juru selamat ditampilkan di hadapan Yohanes di bawah lambang singa dari suku Yehuda dan seekor anak domba seperti telah disembelih. Wahyu 5 ayat 5 dan 6. Simbol-simbol ini melambangkan kesatuan kekuatan Maha Kuasa dan kasih yang rela berkorban. Yesus dilambangkan sebagai anak domba karena itu adalah lambang kasih yang rela berkorban. Itu sebabnya Yesaya telah terlebih dahulu menuliskan dalam Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Inilah domba, lemah lembut, tidak melawan. Demikianlah Yesus. Inilah sebabnya domba menjadi lambang Yesus. Karenanya Yohanes Pembaptis berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Khususnya darah anak domba. Yohanes mengarahkan pandangan umat-umat kepada Yesus dan bukan kepada dirinya. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 117 paragraf 4. Dengan iman memandang kepada penebus, Yohanes telah naik ke puncak penyangkalan diri. Ia tidak berusaha menarik orang kepada dirinya, melainkan mengangkat pikiran mereka lebih tinggi dan lebih tinggi lagi, sampai mereka beristirahat pada anak domba Allah. Ia sendiri hanyalah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Kini dengan sukacita ia menerima keheningan dan ketidakberartian, agar mata semua orang tertuju kepada terang kehidupan. Karenanya Yohanes berkata, "Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yohanes sadar siapa Yesus, yaitu anak domba Allah. Yohanes sadar dia hanya pembuka jalan bagi anak Allah. Renungan pagi hari ini tambahkan dalam paragraf 2 yang berbunyi, Yohanes secara alami memiliki kelemahan dan kekurangan yang umumnya dimiliki manusia, tetapi sentuhan kasih ilahi telah mengubahnya. Ketika setelah pelayanan Kristus dimulai, murid-murid Yohanes datang kepadanya dengan keluhan bahwa semua orang mengikuti guru yang baru. Yohanes menunjukkan betapa jelas ia memahami hubungannya dengan Mesias dan betapa gembira ia menyambut dia yang telah dipersiapkan jalannya olehnya. Kesadaran Yohanes dan penyangkalan diri Yohanes adalah karena dia menerima sentuhan kasih ilahi. Yohanes kosongkan diri dan terima terang ilahi. Inilah yang mampukan Yohanes untuk sangkal diri, tidak menarik perhatian bagi dirinya, tetapi mengarahkan semua orang kepada Yesus. Renungan pagi hari ini menyatakan kembali apa yang sudah dijelaskan kemarin. Yohanes mengosongkan diri dan hal yang sama menjadi bagian kita. Maranatha halaman 117 paragraf 6 menjelaskan, jiwa sang nabi yang dikosongkan dari diri dipenuhi dengan terang ilahi. Ia bersaksi tentang kemuliaan juru selamat. Dalam kemuliaan Kristus ini, semua pengikutnya harus turut ambil bagian. Kita hanya dapat menerima terang sorga sejauh kita rela dikosongkan dari diri. Kita hanya dapat mengenali karakter Allah dan menerima Kristus melalui iman, sejauh kita bersedia menawan setiap pikiran untuk taat kepada Kristus. Kepada semua yang melakukan hal ini, Roh Kudus diberikan tanpa batas. Dalam Kristus berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Artinya, penyangkalan diri yang sama dapat menjadi bagian kita, asal seluruh kepenuhan kealahan tinggal di dalam kita, yaitu oleh menerima kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Sebab seluruh kepenuhan kealahan itu ada di dalam Yesus. Sekarang,
Apakah cukup untuk mengarahkan pandangan umat manusia kepada anak domba Allah? From Eternity Past halaman 190 paragraf 3 berkata, "Tidaklah cukup hanya dengan menyembelih anak domba Paskah. Darahnya harus dipercikan pada tiang pintu. Jadi manfaat darah Kristus harus diterapkan pada jiwa. Kita harus percaya bahwa Dia tidak hanya mati untuk dunia, namun Dia mati untuk kita secara individu. Darah anak domba dipercikan pada tiang pintu, yaitu pintu hati kita. Itu sebabnya tidak cukup hanya memandang, kita harus terima hidupnya Yesus, yaitu rohnya yang dilampangkan dengan darah. Sebab Yesus mati bagi masing-masing kita. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 15, tahun 1894 paragraf 11. Namun ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Carilah Allah dengan segenap hatimu, agar kamu dapat menemukan Dia. Dan ketika kamu telah menyerahkan segalanya, jiwa, tubuh, dan roh kepada Allah, dan ketika kamu menandai pintu hatimu dengan darah Yesus, kamu dapat mengetahui bahwa Allah akan menyediakan sesuatu untuk engkau lakukan. Dan darah Yesus itulah darah anak domba yang menghapus dosa, mendamaikan kita dengan Bapa, agar kita memperoleh hidup. Itu sebabnya saat malaikat melihat ada darah pada tiang pintu dan ambang atas, semua yang diam di dalam rumah hidup. Demikian juga dengan kita. Bila pintu hati kita ditandai dengan darah Yesus, maka kita akan hidup. Karenanya, sebagaimana Yohanes Pembaptis, adalah tugas kita untuk mengarahkan banyak orang kepada Yesus, anak domba Allah, dan menerapkan darahnya, yaitu hidupnya Yesus, pada hati kita. Maka banyak orang akan hidup. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penjelasan tentang mengapa Yesus disebut anak domba. Karena Yesus adalah lemah lembut, rela berkorban demi kasih-Nya bagi kami. Dan oleh karena itu, Dia rela mati di kayu salib agar darahnya tertumpah menjadi korban pendamaian. Dan bila mana kami menerapkan darahnya yang adalah hidupnya dalam hidup kami pun menerima hidup. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Yesus itulah wujud daripada menerapkan darah anak domba pada tiang pintu hati kami. Maka kami pun hidup, sebab Kristus hidup di dalam kami. Dan selanjutnya kami mengarahkan banyak orang untuk memandang kepada Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.